Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita nikmat iman dan juga nikmat kesehatan. Dengan nikmat iman kita bertemukan di wadah yang sama, yakni sebagai hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dengan nikmat kesehatan, alhamdulillah sampai sekarang kita masih dapat mengikuti pembelajaran dengan tanpa ada kendala suatu apapun. Meskipun pembelajaran kita saat ini dalam keadaan daring karena pandemi corona sampai sekarang masih belum usai. Meskipun begitu, maka kita sebagai hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dengan nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita, maka kita harus selalu bersyukur. Tentunya dengan syukur yang sesungguhnya, dengan praktik menaati segala perintahnya Allah dan menjauhi segala larangannya Allah. Salawat dan salam tidak lupa pula kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan juga para sahabat yang karena perjuangan beliaulah kita merasakan Islam yang aman, tentram, nyaman, damai seperti saat ini. Karena jika kita membaca sirah atau sejarah Nabi, perjuangan mereka sungguh pahit, sangat jauh sekali dengan keadaan serta perjuangan Islam di saat ini. Wallahu a'lam. Di pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang cerita pendek. Tapi sebelum kita bahas ini maka ana kembali mengingatkan kepada ananda sekalian bahwasannya tugas-tugas sebelum PTS di bab 1 dan bab 2 bagi siapapun, siapa saja yang belum mengumpulkan, diharapkan segera dikumpulkan. Itu adalah kewajiban antum dan kewajiban itu harus ditunaikan. Ya, apabila tidak maka akan berdosa. Kemudian bagi ananda pula yang masih belum melaksanakan ujian praktik, maka segeralah penuhi kewajiban antum untuk melaksanakan praktik. Begitupun yang belum melakukan atau melaksanakan ujian PTS, penilaian tengah semester, khususnya bahasa Indonesia, maka segera lakukan ujian. Jadi ada yang anda lihat beberapa anda sekalian yang belum mengumpulkan praktik dan juga belum melakukan penilaian tengah semester. Anda tidak tahu yang penilaian tengah semester ini apakah karena susulan, karena ada kendala atau tidak. Tapi sampai sekarang masih ada saja yang belum apabila dia itu melaksanakan ujian susulan begitu. Nah, kalau praktik Anda sudah share ke grup masing-masing kelas siapa-siapa saja yang belum melaksanakan praktik, maka tinggal anda sekalian menindaklanjutinya. Taib.
Pokok bahasan kita kali ini tentang cerita pendek. Nah, di sini Anda sekalian pasti sudah tahu tentang cerita pendek. Ini bahkan di SD, di pembelajaran SD juga sudah dibahas secara umum tentang cerita pendek. Nah, ada sebagian orang menyebutkan ini cerita pendek, tetapi ceritanya kok panjang gitu ya, sampai berhalaman-halaman. Nah, gini, Ana jelaskan. Yang dimaksud dengan cerita pendek berarti alur ceritanya pendek, bukan berarti teksnya pendek, ya. Teks di dalam cerita pendek, menurut para ahli ya, ada sebagian mengungkapkan cerita pendek itu terdiri dari 1000 kata sampai dengan 5000 kata. Ada juga mengungkapkan 1000 kata sampai dengan 10.000 kata. Tapi kesepakatan yang paling banyak digunakan itu antara 1000 sampai dengan 5000 kata. Nah, kalau 1000 kata sampai dengan 5000 kata, Anda bayangkan satu paragraf itu kira-kira sekitar 100 kata begitu. Kalau 5000 kata berarti ada berapa paragraf? Sekitar 50 paragraf. Di dalam satu buku biasanya terdiri dari beberapa paragraf. Biasanya ada di dalam buku misalnya ada satu lembar itu ada berapa minimal 5 paragraf setahu Ana ya. Mungkin ada 5 paragraf atau mungkin 2 atau 3. Kita ambil rata-ratanya, satu lembar di dalam buku itu terdiri dari 5 paragraf. Satu lembar 5 paragraf. Berarti kalau satu lembar 5 paragraf untuk mencapai 5000 kata atau 50 paragraf, maka dia butuh 10 lembar, 10 halaman ya. 10 halaman agar tercapai 5000 kata itu. Nah, kalau sudah 10 halaman memang dia tidak pendek lagi ceritanya, tulisannya begitu ya. Tapi ceritanya tetap pendek, masih satu konflik. Jadi cerita pendek itu memiliki satu konflik dan satu penyelesaian masalah. Jadi mau sampai 10 lembar pun, asalkan dia sesuai dengan kriterianya yaitu 5000 kata, maka dia dikategorikan sebagai cerita pendek. Karena ceritanya memang pendek, hanya punya satu konflik, bukan tulisannya. Tulisannya ya bebas, boleh panjang, boleh pendek. Kalau ngomong cerita pendek, berarti ceritanya yang pendek, bukan tulisannya. Ya, berbeda dengan novel. Novel itu punya cerita yang berbelit, panjang, banyak konfliknya. Ya, banyak konfliknya. Jadi tidak mungkin novel itu dikategorikan cerita pendek. Juga tidak bisa disebutkan sebagai cerita panjang. Karena cerita panjang tidak bisa ditentukan. Nah, kalau novel ini jelas dia. Taib. Itulah mengapa disebut dengan cerita pendek, bukan tulisannya atau paragrafnya yang pendek, tapi alur ceritanya yang pendek, hanya memiliki satu konflik dan satu permasalahan yang harus diselesaikan. Taib, itu pengenalan tentang cerita pendek. Sini ada gambaran Dilarang Mencintai karya Kunto Wijoyo, Sutarjikal Jumbahri, kemudian kumpulan cerpen 3, 11 wartawan, kemudian ada Jembatan Merah, ada 36 penulis cerpen di dalamnya. Jadi di dalam satu buku biasanya terdiri dari banyak cerpen. Itu biasanya disebut dengan antologi cerpen atau kumpulan cerpen. Nah, cerpen punya tujuan dasar, yaitu tujuan dasar sifatnya naratif. Biasanya cerpen sifatnya naratif ya. Nah, tujuannya adalah untuk menghibur dan memikat pembaca atau pendengar. Nah, sifatnya cerpen ini adalah menghibur. Dia punya tujuan untuk menghibur, yang nantinya dari hiburan itu punya tujuan yang lainnya, misalnya memberikan pengetahuan terhadap sesuatu, pengajaran, amanat gitu. Ada pendapat untuk mengubah perilaku ya dari cerita-cerita yang kita baca.
Nah, itulah dia cerita pendek. Nah, ada tujuan lainnya, yaitu untuk mendidik juga. Selain menghibur juga bisa sebagai sarana mendidik, begitu ya, sebagai sarana mendidik. Nih, kemudian ada kalanya tujuan mendidik dapat berubah menjadi merusak. Jadi sebagai pembaca dan penikmat kita harus hati-hati memilih bacaan agar tidak mendapat efek negatif. Karena ada bacaan-bacaan cerpen yang sifatnya itu misalnya berbau pornografi, kemudian menjelek-jelekkan suku, adat, begitu ya, atau sara sebutannya ya. Jadi ada yang sifatnya selain mendidik juga bisa merusak cara berpikir kita, begitu. Itu di dalam sebuah cerpen. Baik itu cerpen ataupun yang lainnya sama saja sebenarnya. Tapi poin utama tujuan cerpen adalah untuk memberikan hiburan, misalnya di kala senggang membaca cerita, begitu ya. Ada orang yang punya hobi seperti itu. Kemudian ada beberapa tipe naratif. Naratif dapat berupa karya imajiner, faktual atau kombinasi dari keduanya. Teks naratif misalnya cerita peri, misteri, fiksi ilmiah, roman, cerita horor, cerita petualangan, fable, mitos, legenda, naratif historis, balada, pengalaman pribadi, dan lembar kehidupan. Novel, film, drama, dan cerpen juga termasuk dalam teks naratif. Jadi sifatnya narasi. Naratif itu artinya bercerita. Jadi sifatnya bercerita. Ya. Nah, biasanya cerpen itu atau teks yang sifatnya naratif, dia itu fokus hanya pada satu tokoh khusus saja. Ada tokoh utama, ada tokoh pembantu, tokoh sampingan. Nah, nanti itu akan dibagi menjadi 3 bagian tokoh. Yang pertama ada tokoh protagonis, yaitu tokoh yang mendukung jalan cerita. Kemudian antagonis adalah tokoh yang tidak mendukung atau berlawanan dengan tokoh utama atau protagonis. Dan yang ketiga adalah tokoh pembantu yang membantu jalannya sebuah cerita. Nah, fungsi sosial naratif adalah menceritakan kisah atau peristiwa lalu untuk penghiburan khalayak umum. Dalam naratif juga terdapat urutan peristiwa orang atau tokoh yang berada dalam waktu dan tempat tertentu. Teks naratif berbeda dengan recount atau menceritakan ulang kisah yang telah terjadi. Nah, jadi dalam struktur retorika ya, urutan dalam teks naratif itu berkaitan dengan konflik, kemudian masalah-masalah, krisis, peristiwa, dan berakhir dengan penyelesaian krisis dan sebagai resolusi begitu. Nah, pada poin ini Ana sebutkan kembali bahwasannya di dalam cerpen itu hanya terdiri dari satu konflik atau masalah atau krisis peristiwa. Kemudian nanti ada penyelesaian masalahnya. Berbeda dengan novel. Kalau novel itu dia memiliki banyak konflik, banyak masalah, banyak krisis peristiwa sehingga menimbulkan banyak solusi-solusi atau penyelesaian-penyelesaian. Nah, itu juga mengapa cerpen itu disebut dengan cerita pendek. Ini sudah tergambar di sini. Kemudian yang berikutnya kita akan mengidentifikasi sebuah cerita pendek. Diminta untuk memahami cerita cerpen karya Yus R. Ismail. Nah, di sebelah barat kampung ada gunung yang tidak begitu besar. Disebut gunung barangkali tidak tepat karena areanya terlalu kecil. Lebih tepatnya disebut bukit. Tapi penduduk kampung sejak dulu sampai sekarang menyebutnya dengan Gunung Beser. Meski areanya kecil, jangan tanya siapa saja penduduk yang pernah masuk ke dalam Gunung Beser. Mereka akan bergidik, hanya membayangkan keangkerannya, katanya begitu. Mereka dari kakek nenek sampai anak-anak hafal cerita dari Gunung Beser. Saat pendudukan Belanda, di kampung saya ada seorang tokoh yang melawan Belanda dan berjuang sendirian tanpa pasukan. Orang tersebut bernama Jaya Sakti. Tentu saja tokoh ini menjadi incaran Belanda untuk ditangkap dan dipenjarakan.
Jaya Sakti lari dari kampung ke Gunung Beser dan bersembunyi agar Belanda tidak menimpakan kemarahan kepada masyarakat kampungnya. Bertahun-tahun pasukan Belanda dan centeng-centeng Demang mengepung Gunung Beser. Tetapi si Jaya Sakti tidak pernah menyerah. Pasukan Belanda dengan dipandu centeng-centeng Demang pernah melacak Jaya Sakti ke dalam gunung, akan tetapi tidak ada seorang pun dari mereka yang selamat. Nah, karena cerita itu dipercaya kebenarannya, tidak seorang pun penduduk berani masuk ke kelebatan Gunung Beser. Nah, kalau kita baca ceritanya secara terus-menerus berlanjut sampai di akhir, ya, ini sangat panjang ya. Nah, panjangnya cerita ini tidak menjadi penyebab bahwasanya cerita ini tidak cerita pendek, jadi cerita panjang begitu ya. Ada berapa halaman ya? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 halaman seperempat. Ada sekitar 7 halaman. 7 halaman lebih sedikit saja. Nah, dengan begitu juga tidak menyebabkan cerita ini menjadi cerita panjang. Sudah Anda sebutkan bahwasanya ini cerita pendek karena dia memiliki satu konflik. Apa itu konfliknya? Nah, kalau Anda semua membaca bahwasannya konflik dari cerita ini bahwasannya di Gunung Beser itu ada seseorang yang melarikan diri karena dikejar oleh Belanda. Nah, ketika ada orang Belanda, waktu itu orang Belanda itu pergi ke sana dan tidak ada satupun yang kembali begitu. Tidak ada satupun yang selamat ketika mengejar si Jaya Sakti. Tidak diketahui penyebabnya sampai sekarang. Nah, itu menjadi konflik. Mengapa kok orang Belanda itu sampai sekarang tidak kembali? Nah, resolusinya, penyelesaiannya ternyata berujung pada ini, pada bagian ketika seorang masyarakat halayak umum atau penduduk sekitar percaya akan hal itu begitu ya, maka kelestarian dari Gunung Beser itu dapat terjaga sehingga penebangan hutan tidak terjadi begitu ya, tidak terjadi penebangan hutan dan lain sebagainya. Nah, itu adalah gambaran secara umum tentang teks cerita pendek tentang pohon keramat. Nah, kemudian kalau kita membaca secara detail, Anda sekalian harus membacanya sampai akhir, maka kita akan mengetahui ciri-ciri dari teks cerita pendek. Ya, Anda akan kategorikan satu persatu ciri dari teks cerita pendek. Yang pertama, teks cerita pendek bentuk tulisannya singkat dan padat. Bentuk tulisannya ya, bukan tulisannya singkat, tapi bentuk tulisannya singkat dan padat. Lebih pendek daripada novel dan novelet. Nah, kalau novel itu biasanya terdiri dari 15 subbab, 15 bab ya. Ada bab-babnya ya di dalam novel itu. Biasanya minimal itu 15 bab ya. Rata-rata 15 sampai dengan 30 bab di dalam novel itu begitu. Nah, kalau novelet itu biasanya terdiri dari 10 bab. Nah, kalau cerpen hanya satu bagian. Kalau 10 bab berarti minimal terdiri dari 10 konflik begitu, 10 permasalahan. Kalau cerpen cuma satu konflik. Ya, satu konflik. Nah, teks cerpen itu berisi antara 1000 sampai dengan 5000 kata. Ada juga sebagian pandangan ahli 1000 sampai dengan 10.000 kata. Ya, tergantung mau memilih yang mana. Ketika dia 10.000 kata pun, asalkan di dalam cerpen itu hanya terdiri dari satu konflik keadaan dan peristiwa, maka itu masih bisa dikategorikan sebagai cerpen. Ciri yang paling mendasar dari cerpen itu yang paling sering disebutkan yaitu habis dibaca dengan sekali duduk. Ya, sekali duduk cerpen itu bisa dibaca habis begitu.
Karena kalau kita bacanya terpenggal begitu ya, cerpen itu, maka akan gantung gitu ya. Dia tidak akan menemukan penyelesaian. Nah, tapi kalau novel berbeda. Novel itu terdiri dari 30 bab. Hari ini kita baca cuma 1 bab, tidak masalah. Nggak akan gantung begitu. Karena dia punya konfliknya sendiri setiap masing-masing bab. Kalau cerpen konfliknya hanya 1. Kalau kita tinggalkan konflik, misalnya kita baca sampai di konfliknya saja, tidak sampai pada penyelesaian, maka cerita itu akan gantung gitu. Sehingga disebutlah cerpen adalah cerita yang habis dibaca sekali duduk. Dengan sekali duduk kita bisa membaca cerpen tersebut. Taib. Yang selanjutnya, ide cerita dari cerpen ini biasanya didapatkan dari kehidupan sehari-hari. Ya, cerpen ini biasanya didapatkan dari kehidupan sehari-hari, dapat diperoleh. Misalnya seseorang bercerita, ya ceritanya itu pasti mengambil dari pengalaman dia selama hidup misalnya, atau pengalaman dia di kehidupannya dia, atau pengalaman orang lain yang dia ambil kemudian ia tuliskan. Jadi dia bisa berupa pengalaman. Kemudian ciri yang lainnya, yang kelima tuh ya. Yang pertama tadi ada bentuk tulisannya singkat padat, lebih pendek dibandingkan novel dan novelet. Kemudian teksnya itu terdiri dari 1000 kata sampai dengan 5000 kata, atau ada sebagian yang mengungkapkan 1000 kata sampai dengan 10.000 kata. Kemudian habis dibaca dengan sekali duduk. Kemudian ide cerita berasal dari kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, penggambaran tokohnya sederhana, singkat dan tidak mendalam. Jadi cuma gambarin tokoh secara singkat saja, tidak sampai seluk-beluk mendalamnya. Si A itu di mana kuliahnya, si A pendidikannya apa, kemudian si A itu pernah tinggal di mana saya, tidak. Jadi dia hanya menggambarkan tokoh secara umum yang berkaitan dengan peristiwa-peristiwa yang akan ada di dalam cerita tersebut. Tidak mendalam. Kalau novel biasanya mendalam, perlahan dia ceritakan setiap bab ke bab yang lainnya, semakin kita mengetahui siapa si tokoh gitu. Afwan, ada lagi yang anak ingat begitu ya tentang cirinya. Tadi ada 5 ya. Itu ternyata bukan yang terakhir. Ada lagi seingat anak. Oh ya, karena dia cerita pendek, konfliknya hanya 1 ya, maka konflik itu harus diselesaikan gitu. Tokoh yang mengalami konflik harus di dalam cerita itu harus ada penyelesaiannya, nggak boleh tidak ya. Nah, itu ciri yang berikutnya. Nah, kalau penggambaran tokohnya tadi sederhana, singkat dan tidak mendalam, maka dia mengaitkan juga dengan tidak menjelaskan seluruh kehidupan dari si pelaku. Thayyib. Nah, itu adalah cirinya, ada 6 ya, ada 6 bagian. Ada 1 yang terlupakan oleh anak. Nah, di dalam cerita pendek juga menggunakan alur yang tunggal. Alur tunggal. Jadi cerita pendek ini biasanya alurnya tunggal. Kalau alurnya maju ya maju saja, mundur saja. Kalau flashback sudah selesai flashback, maju begitu. Nah, kalau di novel kan banyak alurnya ya, bisa maju, bisa mundur. Jadi ceritanya bisa kembali ke masa lalu, terus kembali lagi ke masa yang sekarang begitu. Atau mungkin kalau misalnya cerita yang sifatnya fantasi, maka cerita itu bisa ke masa depan, masa lalu, lewati terowongan dan lain sebagainya begitu ya. Nah, pada poin ini di dalam cerita pendek itu alurnya tunggal. Kalau alurnya maju saja, kalau mundur saja gitu ya. Jadi tidak ada alur yang sifatnya ganda gitu. Alurnya bersifat tunggal gitu ya. Jadi alur yang bersifat tunggal. Thayyib. Nah, yang selanjutnya teks cerita pendek, Ana berikan gambaran umum. Di pertemuan berikutnya, maka kita akan bahas begitu ya, secara mendetil tentang struktur
Nah, gambaran umumnya di dalam cerita pendek ini punya struktur. Strukturnya ada 4 gitu ya. Strukturnya ada 4. Yang pertama ada orientasi. Nah, orientasi itu berisi pengenalan tokoh dan latar cerita. Jadi di dalam orientasi itu dikenalkan tokohnya, kemudian latarnya. Latar itu baik tempat, waktu, dan suasana. Waktunya kapan? Misalnya waktunya pagi hari begitu ya. Kemudian latar tempatnya di mana? Misalnya Gunung Beser tadi di mana? Di sebelah kampung barat Gunung Beser. Jadi tidak disebutkan di mana letak persisnya, tapi di sebuah kampung yang di sana itu terdapat sebuah gunung yang tidak begitu besar, yaitu Gunung Beser begitu ya. Tapi itu tidak juga bisa disebut gunung sebenarnya karena kecil begitu, dan dia tidak dikategorikan gunung tapi sebagai bukit, tapi sebutannya saja begitu ya. Nah, itu orientasi. Kemudian rangkaian peristiwa. Rangkaian peristiwa itu adalah munculnya tokoh lain serta perjalanan menuju adanya sebuah konflik begitu ya, atau masalah. Jadi rangkaian peristiwa yang nantinya menyebabkan masalah yang ada di dalam sebuah cerita. Nah, setelah peristiwa-peristiwa itu ada, masuklah ke komplikasi. Komplikasi itu dibagi menjadi 2. Yang pertama ada konflik awal dan konflik puncak. Ya. Konflik puncak berarti pada ujung-ujungnya begitu. Pada akhir konfliknya, permasalahan itu sudah memuncak begitu ya. Kan ada konflik pertama diawali dengan konflik, kemudian konfliknya tadi memuncak. Nah, itulah di dalam komplikasi dibagi menjadi 2, ada konflik awal dan konflik puncak. Komplikasi itu biasanya muncul akibat adanya konflik yang dialami oleh tokoh utama ya, dan merupakan puncak ketegangan dalam sebuah cerita. Jadi komplikasi ini muncul setelah ada rangkaian peristiwa. Nggak bisa langsung tiba-tiba konflik, sedangkan tidak ada peristiwa-peristiwa yang menyebabkan konflik tersebut. Ya. Kemudian yang bagian keempat ada resolusi. Nah, setelah ada konflik maka ada yang namanya resolusi. Resolusi adalah penyelesaian dari konflik, ya. Biasanya resolusi ini yang menandakan sebuah cerita itu berakhir. Baik. Nah, ini adalah pembahasan kita secara umum tentang cerita pendek. Nah, Ana harapkan Anda sekalian dapat memahami dengan baik penjelasan Ana. Apabila penjelasan Ana tidak dipahami, sulit untuk memahaminya, boleh ditanyakan langsung ke Ana di WA bagian mana yang tidak dipahami. Maka pembelajaran kita bisa menjadi pembelajaran yang baik begitu ya. Karena saling memahamkan, saling memudahkan antar satu dengan yang lainnya, sehingga diharapkan pembelajaran hari ini mendatangkan kebaikan dan juga manfaat. Dan ana akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.